Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang teorema sisa. Yang seperti halnya yang saya sedikit jelaskan di kelas kemarin. Saya mulai dari awalnya. Dari mana sih teorema sisa ini? Kita masuk lagi ke pembagian yang kemarin. Pembagian itu kan misal, kalau saya buat 15 dibagi 7, maka dia akan menghasilkan apa? 2 sisa 1. Nah, sekarang kalau kita mau merangkai, saya punya 15, itu bisa kita rangkai dari mana sih? 7-nya ini dikalikan ke 2. 2 kali 7 tambah 1. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke polinomial. Saya misalkan punya fx. Ya kan? Mau saya bagi dengan px. Menghasilkan apa? Misal 2 ini saya anggap sebagai hx, hasil. Menghasilkan sisa yang kita susun dalam bentuk fungsi sx. Sehingga saya bisa punya bentuk fx sama dengan hx kali px ditambah sx. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kenapa kok kita harus mempelajari ini? Ujungnya dari teorema sisa ini, kita mau membuat bentuk tujuan kita. Tujuan ya. Kita mau membentuk bahwa sisa bisa didapatkan dari fx. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan fx? Kalau fx mau dibuat sama dengan sisa, ini memiliki hubungan, mau membuat fx bisa nih dibuat sama dengan sx. Berarti apa yang harus dilakukan untuk membuat hal ini? Hx dan px-nya diapakan? Ini harus dibuat 0. Nah, sekarang bagaimana kita membuat 0-nya? Ketika ada fx dibagi px, maka yang pasti diketahui itu adalah px. Sehingga px inilah yang harus kita buat jadikan 0. Px harus bernilai 0. Nah, di sini kalau px bernilai 0, pasti akan menghasilkan apa? Suatu nilai x. Kita anggap sebagai x yang kita nanti anggap sebagai, misal ini sebagai x1. Jadi, fx 1 sama dengan hx 1 px 1 ditambah sx1. Karena x1 ini membuat px 0, maka kan kita dapat fx1 sama dengan hx1 kali 0 ditambah sx1. Di sini karena ini hasilnya jadi 0, kita bisa dapat fx1 sama dengan sx1. Seperti ini. Oke. Dipahami dulu pelan-pelan penjelasan saya. Misal masih belum paham, silahkan diulang lagi dari awal. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Contoh, biar kalian lebih paham lagi. Kenapa sih harus mempelajari hal ini? Kenapa sih kok ribet-ribet harus pakai cara ini? Padahal kan kemarin udah belajar porogapit. Karena nantinya bisa jadi soalnya kita nggak tahu fx-nya berapa, tapi kita tahu nih kalau dibagi sekian, dapat hasilnya sisanya berapa. Nah, itu tujuan kita. Untuk mencapai tahap itu butuh proses. Makanya di awal pelan-pelan, dari mulai kalian mencari sisa dulu tanpa kalian menggunakan porogapit, hingga nantinya pengetahuan kalian terstruktur sampai ke yang kita tuju. Seperti itu. Nah, di sini kita mulai dari contoh soal pertama. Misal, diberikan fx sama dengan 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x min 1. Misal gini.
dibagi oleh X min 2. Sisa pembagian tersebut adalah berapa? Bagaimana caranya? Kalau kalian bingung dengan konsep yang tadi, kita buat konsep aja gini. Kalau saya punya fx, ya kan, dibagi sama px, akan menghasilkan hx sisa sx. Sehingga nantinya saya punya fx itu bisa saya dapat dari hx plus px baru ditambah dengan sx, fungsi sisanya. Kok ini kali tambah ya? Harusnya kali, sorry. Ini harusnya kali. Nah, di sini kita isi aja dulu, biar nggak bingung. Ini masukin 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x min 1 sama dengan hx kita nggak tahu, px-nya dibuat x min 2 ditambah sisa. Berarti tujuan kita tadi, kalau misalkan kita bisa membuat si pembaginya 0, misal ini dibuat 0, kita bisa dapat nih, bahwa sx nantinya akan sama dengan siapa? 3x pangkat 4 tadi kan? Dikurang sekian ya. Kok bisa, Ustazah? Kok bisa seperti ini? Kita melihat dari sini. Ini hx. Hx kan nggak tahu. Tapi kalau x-nya x min 2-nya dibuat 0, berarti kan hx kali 0. Ya sama dengan 0 sendiri. Sehingga nantinya sx akan sama dengan 3x min 4. Nah, sekarang x-nya bagaimana? Ingat yang kemarin kita pelajari di pembagian. Derajat sisa itu seperti apa? Turun 1 minimal dari mana? Dari pembagi. Karena di sini kita punya pembaginya, ya, seperti ini. Bentar. Karena sekarang di soal itu kita punya pembaginya adalah derajat 1, maka sisa akan menghasilkan derajat 0. Turun, kenapa kok bisa derajat 0? Karena dia turun 1. Nah, bagaimana sih polinomial derajat 0? Jadi sisanya, kalau dia derajat 0, anggapannya x-nya kan pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1. Berarti bentuk derajat 0 ini berupa bentuk konstanta. Di mana nantinya konstanta ini kita simbolkan. Sisa itu disimbolkan Sx sama dengan, misalkan apa? C. Kayak gini. Maka di sini prosesnya seperti apa nantinya? Dia Xx kita udah ketemu C. Pembuat nolnya berapa? Pembuat 0 pembagi. Jadi kita buat X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Apa maksudnya ini? Nantinya kita akan masukkan substitusi X sama dengan 2. Maka kita bakal punya yang dari sini kita turunkan. Oh, kamu jauh 2-nya. 2. F2 sama dengan H2 kali P2
ya kan? Ditambah S2. Seperti ini. Masukin. F2 itu gimana? Oh, berarti 3 kali 2 pangkat 4 min 2 kali 3 pangkat. Kok 3? Sorry. Maksud saya 2 pangkat 3 plus 5 kali 2 min 1. Akan sama dengan siapa? H2 kali P2-nya. Pembaginya X min 2 kan? 2 min 2 ditambah sisa tadi dalam bentuk C. Dia nggak punya X, maka langsung aja kita tulis C. Tidak peduli X-nya berapa, karena di sisa, karena dia derajatnya 0, dia tidak dikalikan dengan X itu sendiri. Ya. Di sini kita punya 3 kali 16 min 2. 2 pangkat 3 itu 8 plus 10 min 1 sama dengan siapa? H2 kali 2 kurang 2 itu 0 ditambah C. Ya. Ini 48 kurangi 16, ya kan? Ditambah 10 min 1 sama dengan H2 kali 0, 0 habis, tinggal sisa C. Sehingga apa di sini? Sehingga di sini 48 kurangi 16, 32, ditambah 9 sama dengan C. C sama dengan 41. Maka kita dapat sisa pembagian adalah 41. Bisa dipahami sampai sini? Kalau masih kurang paham ya monggo diulang lagi videonya dari awal pembahasan. Sekarang contoh kedua. Coba. Contoh kedua. Soalnya kayak gini. Sisa pembagian Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x min 5 dengan 2x min 1 adalah berapa? Coba. Misal soal ini, kalian kekeh, saya mau pakai porogapit aja deh. Ya. Jadinya gimana? 3x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 6x min 5. Ya kan? Kita bagi dengan 2x min 1. Kalian akan menemukan waktu pembagian akan ribet di sini. Bagaimana 2 ketemu 3? Oh, dikalikan 3/2. Nantinya akannya jadi apa? Turunnya akan jadi pecahan semua di sini. Maka, metode ini digunakan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Bagaimana cara metode yang ini, teorema sisa? Kita punya pembagi 2x min 1. Ya kan? Kalau kita buatkan 0, 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Kita punya x-nya setengah di sini. Nah, sisa itu, kalau pembaginya ini derajat 1, maka sisa bisa jadi dia derajat 0. Pasti. Maka sisa kita simbolkan sama dengan C. Bagaimana sekarang kita mendapatkan sisa? Dari yang tadi sebelumnya kita dapatkan, kita tahu bahwa misal X sama dengan A membuat
fungsi pembagi Px menjadi PA sama dengan 0, maka Fx dibagi Px akan menghasilkan sisa Sx dengan Sx sama dengan F itu sendiri. Ya, Sx ini kita ganti jadi A, Sa akan sama dengan Fa. Itulah yang bakal kita peroleh di sini. Maka kita tahu bahwa X-nya sama dengan setengah sisa. Ini kok nggak mau dipakai nulis ya. Sisa akan sama dengan siapa? F, pembuat nolnya, setengah. Maka kita susun dia jadi 3 kali setengah pangkat 3, berarti buat aja 3 kali setengah, ya. Dikurang 2 kali setengah kuadrat, berarti setengah kali setengah, ditambah 6 kali setengah min 5. Sama dengan siapa ini? 3 nggak bisa melawan, berarti 2 kali 2 kali 2 menjadi 3/8. Coret-coret berarti menjadi min setengah. Ya. Plus coret-coret 3 min 5. Yang pecahan dengan pecahan, yang bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kita buat pecahannya. Butterfly method. Kalau ada yang bisa lebih cepat silahkan. Ini untuk yang mungkin masih kesulitan. Kita pakai butterfly method. 3 kalikan ke 2 menjadi 6. 8 kalikan ke 1 jadi 8. 8 sama 2 dikali jadi 16. Ya. Sehingga ini 6 kurangi 8 jadi minus 2 per 16 ditambah 3 kurangi 5 berarti min 2. Sehingga coret-coret jadi 4. Maksud saya jadi 8. Sehingga ini minus-minus, kita tambahkan minusnya karena mereka kurang-kurang jadi minus 2. 1/8. Maka di sini sisa pembagian adalah minus 2 1/8. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kita latihan soal, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di tugas khusus 11 Putra 2. Tapi untuk yang 11 Putri 1, silahkan kalau mau coba dengan mempelajari hal-hal ini. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut akan saya lanjutkan ketika di kelas. Ya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.